gitu. Nah, lalu di dalam desain itu juga kita harus bisa memilih font yang cocok untuk tema ataupun konsep desain kita. Nah, ini aku udah tulis beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan dalam memilih font, ya, dalam memilih font untuk kita tuangkan di dalam desain kita. Pertama, kita harus menentukan mood desain kita terlebih dahulu, teman-teman. Nah, maksudnya itu yang gimana? Maksudnya itu adalah kita harus tahu mood desain kita itu apakah ceria kah ataukah eh, eh, horor ataukah funny gitu ya, ataukah mood desain kita itu adalah formal. Kita itu harus tentukan dulu di awal gitu. Nah, berdasarkan dengan objektif kita tadi, tujuan kita tadi, teman-teman. Nah, misal kita ingin membuat desain yang cocok untuk event anak-anak misalnya. Jadi, otomatis mood desain yang kita bisa terapkan itu misalnya bisa seperti konsep yang ceria, yang fun gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah desain untuk sesuatu yang formal, itu kita bisa memilih font yang formal yang biasanya digunakan untuk desain-desain formal. Nah, itu. Kemudian setelah kita menentukan mood design, itu kita harus menentukan ataupun memilih font yang mudah untuk dibaca dan terlihat jelas. Nah, ketika kita sudah ketemu beberapa pilihan font, itu kita harus testing dulu, teman-teman. Kita testing apakah font ini ketika kita masukkan ke dalam tipografi, apakah ini akan mudah dibaca oleh audiens atau tidak gitu ya. Nah, apakah font yang kita pilih itu sudah bisa terlihat dengan jelas atau tidak oleh audiens kita. Nah, apabila setelah kita terapkan itu, kita lakukan testing, tapi font yang kita pilih itu eh, agak sedikit sulit untuk dibaca dan tidak terlihat jelas, maka hal tersebutlah yang diusahakan untuk dihindari. Kalau bisa harus dihindari ya, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, itu kita harus pakai font family yang beragam. Maksudnya font family ini apa? Nah, font family itu berbeda dengan jenis font ya, teman-teman. Nah, font family misalnya kita punya font family-nya itu jenis sans serif. Misalnya sans serif itu ada yang versi bold-nya, ada yang versi thick-nya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan font family. Jadi dia masih dalam satu keluarga yaitu sans serif gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, kita usahakan hanya menggunakan maksimal 2 sampai 3 jenis font yang berbeda saja, teman-teman. Jangan sampai di dalam desain kita itu tipografinya itu melebihi daripada 3 jenis. Nah, 3 jenis itu apa? Misalnya, kita masukkan font New Roman, kita masukkan font Arial, kita masukkan font sans serif, terus ada tambahan 2 font lainnya, itu jangan sampai eh, jenis font tadi itu melebihi 2 hingga 3 jenis di dalam desain yang ingin kita tuangkan untuk tipografinya gitu ya, teman-teman. Oke, nah selanjutnya ini adalah contoh fontnya. Nah, beberapa contoh ini misalnya yang pertama. Yang pertama ini, kalau teman-teman lihat, ini lebih cenderung biasanya dipakai untuk eh, desain-desain yang formal, formal gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya ini, kalau kita lihat, ini kurang cocok jika kita tuangkan di dalam desain yang formal. Nah, ini mungkin lebih cocok untuk kita implementasikan pada desain yang contohnya itu seperti event yang anak-anak tadi, teman-teman, yang konsepnya itu atau mood desainnya itu yang ceria, yang fun gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini kurang cocok untuk kita masukkan ke dalam event formal ataupun
desain yang fun tadi, yang ceria tadi, ini lebih ke bisa jadi ketika kita ingin buat desain yang moodnya itu dark dan konsepnya itu lebih ke horor misalnya ya. Nah itu teman-teman. Nah jadi kita harus bisa menyesuaikan mood desain kita, kemudian kita tentukan em, apakah yang font yang kita gunakan itu terlihat jelas dan mudah dibaca gitu ya. Kemudian kita harus bisa menentukan font family-nya apa gitu ya. Nah, itu contoh penerapannya teman-teman. Nah, kemudian yang di sebelahnya, nah ketika kita pakai font yang ini, nah ini apakah teman-teman itu bisa membaca dengan jelas? Apakah font ini bisa terlihat dengan jelas? Nah, kalau menurut saya, font ini jika kita tuangkan ke dalam desain itu dia tidak akan terlihat jelas teman-teman karena font ini itu terlalu apa ya, terlalu ribet ya bahasanya tuh. Nah, jadi kita tidak cocok untuk kita masukkan ke dalam desain formal maupun yang konsepnya funny ataupun horror tadi karena pertama dia juga tidak terlihat jelas apalagi ketika kita desain itu kita cetak kemudian nanti yang melihatnya itu dari jarak pandang yang lumayan jauh ya. Nah, ini kan akan susah dibaca, teman-teman. Nah, kemudian untuk dua font yang di bawah ini kan agak thick ya, agak tipis gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita pun ingin pakai ketika em, desainnya itu kita cetak, terus orang yang membaca ataupun melihatnya itu dengan jarak pandang yang agak jauh, nah ini juga akan susah untuk dibaca dan tidak terlihat terlalu jelas gitu teman-teman. Nah, itu adalah contoh font dalam menerapkan tipsnya tadi. Nah, ini beberapa font style yang bisa jadi referensi teman-teman. Nanti bisa disesuaikan juga dengan konsep desain yang akan teman-teman buat. Nah, di sini kita bisa lihat ya beberapa contohnya, misalnya seperti font klasik dari font family serif, terus ada modern dari font family sans serif. Nah, terus ada bold dari font family slab serif. Nah, serif ini, nah ini yang dimaksud dengan font family tadi, teman-teman. Nah, ketika serif sama handwritten sama dekoratif, nah itu adalah jenis font. Nah, maksud dari font family itu yang sama-sama serif gitu, teman-teman. Nah, itu dia beberapa penjelasan ya terkait dengan eh, unsur-unsur yang merupakan bahan yang akan kita terapkan di dalam desain kita, terus kemudian mengenai prinsip-prinsip yang merupakan acuan ataupun pedoman kita dalam membuat sebuah desain, kemudian juga ada bagaimana caranya kita untuk menentukan eh, color palette ataupun dalam menerapkan komposisi warna di dalam desain kita itu juga sudah ada beberapa referensi tadi ya untuk mencari color palette yang biasa saya gunakan dalam desain. Kemudian juga ada tips dalam memilih font yang cocok untuk kita terapkan di dalam desain kita. Nah, itu teman-teman dan semoga penjelasan saya tadi bisa membantu teman-teman terutama dalam mengimplementasikan ide yang nantinya akan dituangkan ataupun diterapkan secara visual melalui desain. Nah, jangan lupa teman-teman, objektif daripada desain itu adalah pesan. Nah, jadi setiap desain yang kita buat, pesan yang terkandung di dalam desain tersebut itu harus bisa tersampaikan dengan jelas kepada audiens yang menerima ataupun melihat desain kita. Itu tadi teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Every day feels like a dream. Everything's perfect with
di depan